Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Febria, NIM 1182020248, kelas F, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang struktur ilmu pengetahuan mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh dosen 1 Profesor Dr. Haji Teddy Piatna MAG, dosen 2 Haji Yudi Daniel SSI MAG. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu pengertian struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan adalah seperangkat pertanyaan kunci dan metode penelitian yang akan membantu memperoleh jawabannya, serta berbagai fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memiliki karakteristik yang khas yang akan membawa kita untuk memahami ide-ide pokok dari suatu disiplin ilmu yang bersangkutan. Bagian dari struktur ilmu pengetahuan yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Seperti diketahui, berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh ilmu pengetahuan, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Yang ketiga yaitu hipotesis. Fakta tidak berbicara dengan sendirinya. Dalam dunia ilmu, sekelompok molekul atau sel tidak meloncat-loncat, melambaikan tangan, bersuit-suit, dan mengatakan, "Hai, lihat saya di sini. Saya adalah batu atau pohon," dan sebagainya. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Yang keempat yaitu logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Yang kelima yaitu data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan. Disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penyusunan dan klasifikasi data tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Dalam sebuah cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi, dan ilmuwan modern terus berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan mereka. Keenam, pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikan atau menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sekali, sehingga hipotesis baru dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat membantu mengumpulkan fakta yang dibutuhkan.
Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti menguji hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini, maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, paradigma. Secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Struktur pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan mencakup yaitu yang pertama objek sebenarnya, yang kedua objek material seperti ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, proses tanda. Yang ketiga yaitu objek formal seperti pusat perhatian dalam penelaahan ilmuwan terhadap fenomena itu. Yang keempat bentuk pernyataan. Yang kelima deskripsi. Yang keenam preskripsi, yaitu memberikan petunjuk atau ketentuan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketujuh eksposisi pola, merangkum pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola. Yang kedelapan, rekonstruksi historis, menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlukan untuk pertumbuhan sesuatu pada masa lampau. Yang kesembilan, ragam proporsi. Demikian pembahasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.